market order 2. Jadi di sini kita mau bahas yang lagi trending nih di internet terkait Bitcoin. Apakah Bitcoin itu zero sum atau positive sum? Gimana kira-kira? Oke. Memang lagi banyak yang bahas dan sedikit diperdebatkan. Tapi kayaknya udah mau mulai ini deh. Mulai mereda. Kemarin sempat saling senggol di Twitter, di TikTok. Tapi sebenarnya kenapa ya orang pada ngedebatin Tuh ya. zero sum sama positive sum? Terus sebenarnya nggak masalah gitu mau zero sum, positive sum atau negative sum. Menurut itu karena dikaitin lagi sama Hah? jadi orang-orang beranggapan zero sum itu sama dengan judi gitu loh. Ya memang bener, Iya. karena kan satu menang satu rugi. Iya. Wah harusnya lebih judi lagi. Ini negatif sum. Negatif sum. Sama aja kayak orang nih, wah ini sama-sama bertarung untuk rugi. Kitanya game doang rugi sebagai pemilik tempat. Misalkan ada kayak apa ya tempat judi, misalnya ya kayak kasino lah. Orang-orang judi kita dapat fee doang, ada bayar masuk gitu. Itu negatif sum kan. Lebih parah dari zero sum ya. Nggak harus tempat judi sih. Exchange kan juga negatif sum. Iya. Ya kan open posisi, tes, kan ada fee nya. Ya tapi itu perdebatan yang ini. Tapi kalau dari aku pribadi Bitcoin positif sum. Positif sum. Ini statementnya gimana tuh? Bitcoin positif sum. Karena gini, Bitcoin itu kenapa dikatakan positif sum? Kalau aku pribadi karena utilitasnya yang sangat tinggi. Jadi hampir impossible buat orang itu rugi punya Bitcoin. Jadi semuanya untung. Gak ada yang rugi dalam perdagangan Bitcoin. Gak ada. Bahkan nanti sampai long term gitu nggak ada. Gak ada yang rugi beli Bitcoin. All in beli Bitcoin. Kalau aku ya, yang pernyataan zero sum game itu lebih ke ini, market in general. Oh, in general. Karena basic market semua orang tahu lah, kalau belajar ekonomi itu pasti zero sum game. Ada yang untung ada yang rugi. Mungkin lah zero sum game. Kecuali kalau investasi itu bisa lah dikatakan positive sum game. Mula itu paling cuma perdebatan apa lah. Kalau aku lihat kayaknya tuh cuma nggak pengen nama Bitcoin buruk aja sih. Karena dulu kan buat melegalkan Bitcoin susah. Kalau misalkan tiba-tiba ini judi, nanti orang-orang pada ngatain judi kan bego ya. Counter exchange juga rugi nanti. Itu terselubung aja, terselubung. Nah, oke. Sekarang balik ke Bitcoin. Kita lihat ya. Bitcoin ini all time high. Ada 118.000. Cukup untung banyak. Tidak terprediksi juga bakal tentu 118.000 di waktu ini. Ya aku expect lebih sih. Tunggu 125. 150 lah. Minimal 150 lah. Misalkan bisa 150 tahun ini apa ya? Bikin patung Satoshi kayaknya. Ikut-ikutan. Tapi bukan yang ini, bukan yang full apa? Bukan yang patung yang full body, yang ada bolong-bolongnya. Itu aku pengen gitu. Karena keren. Sebagai bentuk penghormatan atau respect Satoshi. Tapi kemarin ada pergerakan yang agak unik. Nah itu aku lihat wallet yang dari zamannya Satoshi yang sekitar 14 tahun lalu itu pada pindahin ke alamat baru. Apakah itu Satoshi? Nggak tahu. Siapa tahu Satoshi punya akun kedua ya. Ini udah mati sih. Terus sama bahas ini juga tentang pernyataan Sisi soal Satoshi itu AI dari masa depan. Gimana? Kalau misal AI dari masa depan, kalau dilihat dari statementnya sih rumusnya gila sih. Kalau dilihat dari si
sistem yang dia cetusin yang disebut financial freedom itu, bebas dari fiat, Tapi jadi dia bentuk mata uang baru. ini walaupun cuma bercandaan tapi bisa jadi nyata karena ini agak impossible buat orang nggak ngaku kalau ini aku pencipta Bitcoin gitu. Ego manusia ya. Dan duit segitu 1.000 triliun. Tahu dia habis nyiptain itu entah tiba-tiba kecelakaan atau gimana. Itu kan sampai sekitar 2011 masih aktif dia di online. Di apa sih namanya? Dia masih ngechat-chatnya di forum anak IT gitu. Itu bahkan nggak mengaku ya. Saya nggak mengakui identitasnya. Enggak. Satoshi Masih anonim. Padahal di Jepang ada tuh nama Satoshi Nakamoto, ditutur Satoshi bukan kakek-kakek itu. Bisa ya maksudnya ego manusia tuh lumayan besar tapi dia nggak ngeklaim gitu. Nggak tahu ya kenapa bisa gitu. Lagi cetak all time high gitu. Kalau aku pribadi sampai ke mentok ya, itu mungkin 150.000 tahun ini ya. Kalau tahun depan mungkin 250.000. Apakah akan ada koreksi di tahun ini? Koreksi pasti ada lah. Kalau koreksi, kalau misalkan sampai bear market nggak ada. Sampai terjun dewasa. Jamin nggak? Karena institusi lagi pada beli dan banyak perusahaan kayak yang di Jepang namanya Meta Planet, itu perusahaan game tapi malah beli Bitcoin. Mulai beradaptasi. Tapi sahamnya langsung terbang. Nah ini juga ya kenapa nggak bakal ada alt season tahun ini, karena orang-orang termasuk institusi ya itu sudah sedikit lebih pintar gitu. Jadi sekarang duitnya itu bukan lagi ngalir ke altcoin tapi lebih ngalir ke perusahaan TBK yang punya reserve Bitcoin. Di all in semua tuh. Kayak orang-orang lagi pada gembar-gembarnya beli ke perusahaan itu, bukan lagi ke altcoin. Makanya kenapa nggak ada alt season? Nah, kalau uangnya pada lari ke sana semua. Ya, walaupun aksesnya buat kita masuknya susah. Iya. Harus pakai international broker, harus bikin akun di Singapura, ribet lah. Walaupun pengen sih sebenarnya, pengen punya. Iya, mana? Gak ada alt season, sekarang lebih susah lah buat cari apa sebutannya, alpha di market crypto. Nah, yang naik mentok ya. Kalau misalkan mau cari cuan yang beneran gede itu di altcoin. Itu kayak resikonya itu gede banget lah timbang kita misalkan injek di project baru. Akhirnya kan market kekurangan likuiditas lah buat altcoin ini berkembang. Kayak mau nyari yang 3x 4x gitu agak lebih susah. Kalau dulu tuh kayak Ondo, Trader, ya aku paling cuan di Ondo sih, BGB gitu. Aduh kenceng banget tuh, bisa kali 5 kali 7. Sekarang seret banget lah. Kira-kira faktor yang mempengaruhi apa tuh? Apa karena sekarang udah muncul banyak koin, udah berapa daripada itu yang sebelumnya? salah satu pengaruhnya sih. Jadi kuenya ini kayak dibagi-bagi gitu. Jadi ya udah nggak bisa ngeplok sendiri. Nah, kayak Ethereum susah berkembang karena itu. Ya walaupun faktor owner sih. Kalau aku lebih ke faktor owner sih. Ownernya agak lain. Masih ada Ethereum? Enggak ada. Enggak pernah beli tapi enggak rugi sih. Pas baca-baca awalnya FOMO dulu, ini the next Bitcoin. Tapi setelah lihat foundernya, wah ini scam ya. Foundernya gede banget. Terus kan jadi gara-gara itu loh, jadi belajar selalu berinvestasi ke yang nomor 1, bukan yang nomor 2. Nomor 2 nih kalau misalkan di komoditas, nomor 2 dari emas kan silver. Nah itu tidak menarik sama sekali. Dan banyak baca-baca itu banyak yang gimana ngomongnya, mulai berspekulasi kalau silver itu bakal the next Bitcoin. Kan Bitcoin ini udah mentok ini, banyak yang bilang kalau misalkan Bitcoin itu ini udah top dan likuiditasnya bakal ngalir ke silver. Menurutku sih enggak ya, karena silver
siapa yang mau silver siapa yang mau silver di invest di aku pribadi mending Apple ya. Jadi menurutmu potensi Bitcoin saat itu masih apakah tergolong sangat rendah atau gimana untuk di harga segini depannya? Tergantung berapa tahun lagi kan banyak yang percaya cycle. Kalau aku pribadi tahun ini beda karena tahun depan Federal Reserve itu bakal cut rate lumayan banyak 6 kali kalau nggak salah. Nah itu kan nggak mungkin buat terjadi bear market ketika cut rate itu kan kayak duitnya tambah banyak wah harga itu nggak mungkin pasti orang-orang bakal lari ke aset yang lebih beresiko. Yang misalkan dikatakan bear market tinggal misalkan orang pada ngomong belinya kapan datanya tuh belinya kapan gitu sekarang harus sekarang ya all in harus sekarang ini last chance nih last chance ya, mungkin nanti lah ini kan sekarang masih di berapa 117.800 mungkin nggak lama lagi bakal ada koreksi lah ke 108 sampai 105 kita lihat Bitcoin berarti mau ditampilin di screen ya. wah ini nggak perlu seperti ya oke supportnya itu kita lihat sekitarnya lah sekitar 108 kita coba jadi support 108 sampai 105 mungkin bakal visit ke sana dulu tapi itu ya drop yang lumayan altcoin pasti bakal hancur tapi kemungkinan aku bakal sekarang ya ketimbang aku hold altcoin aku nggak tahu kenapa mending aku hold meme coin tapi yang top tier kayak Doge, PP itu aku lihat ya recovery-nya lebih nyata gitu ketimbang altcoin. Masa altcoin nih recovery-nya agak jelek kayak hot nih misalnya udah minus 90% tes harusnya kalau buat balik ke harga normal itu 10x karena 90% oh iya 10% balik itu gak ada yang balik gak ada yang balik jadi ya aku kayak conviction tuh lebih tinggi ke Bitcoin nih kayaknya udah drop banget sebenarnya masih bisa balik lah walaupun ya nggak semua tapi kalau misalkan yang top tier gitu kayak Doge PP aku lebih punya kecenderungan buat balik kayak mungkin aku bakal investasiin sedikit sekitar 1% lah ini sekitar 400-an dolar 300-400 bisa lah coba soalnya ini bro emas turun aduh kemarin gak harus beli emas ya coba mana kalau beli emas fisik ini ada spreadnya lagi spread itu maksudnya gini selisih antara harga jual sama harga beli kan harga kalau kalian beli emas antam itu kan harga emas internasional 1,7 tapi kalau kalian beli di antam itu kan ada kayak plastik yang bungkus itu harganya jadi 1,9 itu namanya spread kayak selisih harga asli sama harga jualnya itu tinggi banget jadi ya aduh emas turun XAUT juga turun nah ini emas yang di kripto XAUT ini satu perusahaan sama Tether USDT ya. USDT kan di back 1:1 sama USD sedangkan gold apa XAUT itu di back sama satu emas 1:1 sama emas itu yang menarik tapi kalau lihat kalau misalkan dana darurat di sana tuh pengen dipakai terus karena gampang kecuali kalau misalkan bisa di staking lah tapi belum ada aku yang belum lihat ya belum ada opsi buat staking emas lah kayaknya itu lebih menguntungkan ya apalagi harganya nggak ada spreadnya agak bahaya kalau dana darurat kan harusnya sesuatu yang agak sulit kita sentuh lah biar nggak kepengen biar gak bernafsu gitu buat pakai dana darurat kepengen pakai dana darurat pokoknya tapi gimana
setelah Bitcoin naik ini untung berapa persen dari pertama kali entry? Dari pertama kali entry 30% lebih. Udah di 35 atau 40%. Oke naik. 40. Ya lah, ini kan pas itu sempat drop ke 70-an. Iya. Itu entry lagi atau enggak? Waktu itu sempat sell di 90. Terus baru all in lagi di 70. Aman. Ya, cukup bersyukur sih. Berarti ini timing di market. Aduh. Enggak lah. Ya, oke aja oke. Iya, lebih possible buat timing di market di Bitcoin ketimbang di altcoin. Aku pernah nyoba tuh, lupa. Ini apa itu? Oh, WLD, Worldcoin. Oh ya. Yang scan mata itu. Nah, coba kayaknya harga duluan dari $11 $0,9. Ini kalau misalkan aku di sini buat ini akhirnya turun lagi. Saya sedikit malas. Enggak minat. Scam deh. Kayak hold aja. Ini trading dikit-dikit. Tapi kami lagi nggak open posisi ya, habis rugi gede, males open posisi. Sekarang mulai rebalancing portofolio ya. Berapa ke saham? 2 saham dulu. Salah satunya yang baru listing kalau pernah dengar itu CDIA. Sama Coin. Coin itu bursa efeknya kripto di Indonesia. Itu tempat orang-orang punya lisensi kayak exchange kan. Ya. Bursa efek. Akhirnya aku beli. Itu untung 2x lumayan. Yang Coin CDIA aku lumayan, tapi masih naik sih. Sekitar 20%. Jadi coba oke. Koin 2x, thank you. Koin. Buat masuk saham tuh apakah lebih ribet daripada buat masuk kripto? Harus bikin akun sekuritas, rekening apa itu namanya. Kayak gitu. Ya, kalian paham basicnya bisa. Terlalu tuan kripto sih kayaknya. Jelas. Kayaknya, tapi opportunity aja lah. Lihat, ini rame banget. Dijual. Ngapain? Tapi tetap mostly di Bitcoin. Tetap. Berapa tuh rasionya? Sekarang pengennya sih 70% ya di Bitcoin. Tapi malah sekarang Bitcoin pun tinggal 60% lah. Agak gedean masuk saham karena nafsu lihat ini kayak bisa naik ini. Coba tes. Kira mungkin kalau misalnya udah 3x langsung aku TP Bitcoin. TP Bitcoin lagi. Mau harga berapapun beli pokoknya. Harga berapapun beli. Tapi lihat market kripto sekarang. Sekarang tuh lebih susah, bro. Kita cari duit kripto ini. Lebih susah. Orang-orang nih apalagi yang punya duit gede, sekarang jauh lebih pintar. Saingannya tuh ya. Sekarang tuh lebih pintar. Jadi misalnya kita dapat easy money itu agak lebih susah. Ini tesisku ya, bro. Kayaknya beberapa tahun ke depan buat dapat cuan sampai ratusan persen itu udah hampir impossible. Jadi meme coin lah, tapi ya kayak hokian banget. Jadi tetap dirangkul. Itu udah hampir impossible kayak. Mungkin 5 sampai 10 tahun lagi udah hampir impossible. Bahkan 5 tahun paling udah hampir impossible. Buat easy karena bikin koin itu gampang banget. Jangan duit kan ya gitu-gitu aja. Ya. Jumlahnya segitu-gitu aja. Walaupun tetap naik kan, tapi paling masuk seberapa. Gak boring. Kalau yang biasa lihat market yang volatile gak boring. Jadi ya gak sedih. Ya paling maksudnya Bitcoin kalau bisa pakai leverage paling. Kalau aku ya mungkin
2000% itu biasa. Motorcycle pertama tapi lumayan lah, masuk di awal full cycle itu. Itu masuk di 40 ke 60, koleksi ke 49 itu awal itu. Kalau yang sekarang 49. Masuk gede lagi di 90. Lupa deh. November itulah pokoknya. Oh ya. 80-an itu masuk gede banget sih. Malas beli kan, tiba-tiba lihat hijau-hijau banget, maksudnya kurang tinggi gitu ya, beli lagi kan. Aduh, kurang bijak sih ya. Akhirnya sekitar bulan Maret tuh koreksi ke 76 gara-gara tarif. Oh iya, itu kalau iya. masuk di situ apresiasi lebih bagus lagi. Ya so far udah lumayan banyak lah. Nah, sekarang lebih ke kapan TP-nya. Oke. Kalau aku kan nggak bakal TP nih, bakal paling rebalance doang. Anda TP nggak? Niatnya sih nggak TP, maksudnya nggak akan TP ya. Tapi kalau dilihat-lihat lagi, kayaknya bakal TP di around 119 120. Di around segitu. Kita lihat liquidation feedback. Oke, ini ngeliat orang-orang pada terlikuidasi di mana? Di 119.000. Apakah bakal visit ke sana? Mungkin ya. Tapi kalau aku pribadi lihatnya bakal drop dulu. Lalu dia atas lagi. Sekarang tuh soalnya kalau misalkan lihat Bitcoin drop itu harusnya udah agak langka ya. Karena misalkan lihat dari kasus kemarin yang Iran versus Israel, itu kan Bitcoin sempat drop kan. Itu orang-orang di JP Morgan udah jadi tombol-tombol buat buy itu kayaknya. Langsung terbang itu malah. Bukan drop, malah terbang. Udah rebutan Bitcoin tuh lihat diskon. Sekarang makin susah sih kok. Kita sebagai pelaku pasar kripto nih, orang-orangnya lawannya udah JP Morgan, Jane Street, orang-orang top semua itu. Jadi kayak misalkan buat dari cicilan bisa. Kalau misalkan sampai triliunan itu agak lebih susah sih buat dengan orang dari cycle ini buat 1 triliun gitu sulit. Kan cycle sebelumnya kayak dari 2020 misalkan. Nah itu enak banget. Oh itu top-topnya itu. Itu asal lempar duit jadi. Apalagi si bayi gue 1000x 1 juta 1 M. Mana pun bisa itu. Gila sih. Saya agak menyayangkan kemarin gak ikut ke Fartcoin. Itu kalimat saja bisa berubah jadi belasan juta jadi belasan. Ada lagi sudah Fartcoin. Tapi telat masuk. Lebih ke nggak tahu. Karena ribet harus pakai DEX awal. Sebelum listing setelah listing mah cuma naik berapa kali? 2x 3x. Sekarang udah turun lagi. Buat ke depan kira-kira bakal masuk saham nggak? Aku dibalikan udah ngeliat market crypto yang tambah susah. Kalau dari aku mungkin pertama itu ngumpulin income dulu. Nanti mungkin range-nya berapa, aku target baru nanti aku bermasuk saham. Karena aku lumayan ngikutin itu apa sih? Tangga Ternawang. Oke. Lumayan ngikutin itu. Oke. Jadi mungkin nge-clearin dulu baru nanti masuk saham. Tangga hijau. Tangga hijau. Bukan papan hijau. Enggak papan hijau. Enggak papan hijau. Enggak ada dana sih mana. Aku aja rate dana darurat itu gara-gara kemarin sempat rugi gede. Jadi waduh ini kayak misalnya bahaya nih kalau misalnya nggak punya darurat kenapa-napa bahaya. Ya dana darurat ada 2 sih, berlian sama emas. Bukan berlian atas nama ini, atas nama
jual semua mulai trading lagi harus bisa. Paling 3 bulan balik langsung itu. Jadi kalau tiba-tiba nih Bitcoin ke zero nih, itu masih aman lah ya. Itu gimana? Aman. Masih aman. Sama ada Mas Fisik ada Mas Bitcoin. Tapi kalau misalkan Bitcoin ke nol, walaupun nggak mungkin, emas digital itu Naik kan? nol juga. Nol juga. Bitcoin crash, crypto crash. Oh iya deh, langsung masuk saham. Ngomongin saham nih. Ya sih, banyak kan saham, paling bentar lagi mau masuk saham US. Oh. Tapi ya pajaknya lebih gede lebih males ya. Kalau misalkan langsung dari sana, biasanya kalau pakai SCF itu kontrak for difference, kita cuma beli chartnya doang tapi nggak bisa saham. Gimana? Bisa kayak titip dana. Oh Titip iya. dana sekuritas, orang kita punya gitu. Oh Nanti itu punya sekuritasnya, kita mah cuma taruh duit terus akan punya, itu namanya CF. Apakah bagus? Enggak sih. Apa itu cuma bisa duit kecil lah. Saham turunnya kalau dalam, naiknya dikit, kalau rugi balik ke harga semula yang lama. Kalau ada event-event kayak perang gitu enak sih, masuk ke saham-saham baik terus di margin gitu ya. Kalau ada event tahunan selanjutnya apa tuh? Sebenarnya Black Swan, tapi nggak tahu gitu. Moga aja ada lah. Ada. Saham kayak bentar lagi PTP, aku punya cash lumayan gede. Tapi cari opportunity terus Bitcoin, kayaknya kalau Bitcoin misalkan bisa drop ya, balik ke di bawah 100, wah itu Semua hartaku untuk Bitcoin. jual rumah nggak bisa, nggak apa-apa. $1 juta very easy lah buat keadaan saat yang sekarang. Orang-orang udah pada FOMO beli Bitcoin. FOMO-nya ini bukan cuma retail tapi institusi. Pasti itu $1 juta. Kalau di Indonesia sendiri gimana nih? Apa ya? Kalau sebagai orang in general lah, Bitcoin so far lah update ya. Kalau sekarang sih orang-orang ini mulai beranggapan kalau misal Bitcoin sama mungkin kripto lain itu dua hal yang berbeda. Jadi mereka lebih apa ya? Mereka bilangnya tuh trust Bitcoin tapi nggak trust crypto. Oh iya. Kalau aku nggak tahu ya. Kalau pada tanya tuh pada mau masuk ke meme coin karena Waduh. Bitcoin naiknya cuma dikit. Iya. Meme coin lebih no risk, no apa ya? Force. Jadi lebih nyari opportunity yang ini ya, yang tapi akhirnya pada rugi sih. Ya, kalau sekarang kayaknya enggak sih. Pada naik. Itu yang aku lihat ya. Dan aku lihat tuh by data ya, itu apa namanya? Literasi keuangan di Indonesia itu udah oke lah. Oke. benar. Cuma yang finansialnya oke, dikit. Okay. Jadi kan cuma pada tahu doang gitu. Mau invest apa, akhirnya tapi rugi. Ya. Atau enggak sekedar cuma tahu doang, karena kan ini ada orang kaya di sini, kaya dari investasi di Bitcoin, beli meme coin bisa jadi miliaran, ya kan? Ya. Itu kan cuma tahu doang. Gimana? Iya, cuma tahu doang. Nah, benar-benar paham. Itu sih sayang. Kalau kita bikin pengajaran khusus gitu ya? Enggak seminar. Enggak seminar juga kayaknya. Cari khusus paling buat ngajarin. Ini awalnya basic finance, akuntansi sama ekonomi. Kita harus
cari orang yang bisa ngajarin akuntansi ya. Yes. Akuntansi sama basic finance bisa. Ekonomi mungkin nanti bisa dibawain sama Arka lah, itu nanti kita jelasin sama Arka buat next kontennya. Tapi nggak tahu mulainya kapan ya, kita coba jadwalin dan bikin konten plannya bakal seperti apa. Itu harapanku sih buat meningkatkan literasi keuangan Indonesia. Nah, enak gitu. Terus kan orang-orang pada tahu misalkan investasi di apa gitu, kita jadi oh ini orang investasi di sini karena apa gitu. Terus kan tanya agak susut gitu. Misal kita invest CDIA misalkan, yang Pak Prajogo Pangestu. Nah, orang-orang pada nggak ngerti bro. Jadi kayak oh kita cuma tahu sendiri nih. Wah, kurang enak kita ngobrol. Kalau misalnya ngobrol investasi kan enak bro. Dibanding ngobrol Cina gitu. Orang ini biasanya ngobrol kisah Nabi dan Rasul nih malahan. Kalau bisa lagi nongki. Nabi dan Rasul, bukan cindong aduh. Itu jadi malas nggak cindo, motor. Kalau nggak apa ya? Oh ini pedal. Sini apa? Jadi itu yang di golf. Atau bahas itu bro, males tuh. Bahas itu sih kamu tahu di mana, oke gameplay kayak gimana. Nah, kita antar dulu nih balapan disiapin. Ini kan enak itu. Benar. Sekarang orang ini males bro. Jadi mungkin itu aja lah. Ini buat penutup juga. Mungkin kita bakal nyiapin konten yang lain. Satu kata penutup buat apa ya, menanggapi harga Bitcoin yang ATH. Satu kata. Bukan satu kata, kayak kata-kata. Oke, Atau bebas ya. Bebas ya. Bisa yang lain. Oke. Kalau dari aku, mending untung sekarang daripada rugi nanti. Oke. Ini gimana ini? Itu loh tombol warna oranye. Oranye mau merah. Di kanan. Oranye. Di bagian pegangan. Oranye mau merah ada titik merah. Oh ini. Nah. 2 menit ini. Boleh. Wait, tahu nggak